Lo udah nabung cukup lama, mau rakit PC baru atau mau upgrade. Lo lihat AMD baru ngeluncurin prosesor baru generasi keempat ya, seri 5000. Em, tapi lo lihat ternyata stoknya pada habis, langka. Kalaupun ada, harganya nggak ngotak. Terus gimana dong? Halo semuanya, selamat datang lagi di Bingo Man Live. Hari ini gue bakal bahas tentang gimana performa ini prosesor sejuta umat Ryzen 5 3600 yang best seller banget gitu di tahun penghujung tahun 2020 ini. Siap nggak sih kita yang punya prosesor ini menghadapi tahun 2021 dan seluruh gamenya? Siap nggak sih buat dipakai main Cyberpunk 2077? Oke, jadi di beberapa marketplace kalau kalian lihat Ryzen 5 3600 ini tuh udah kayak kacang goreng lah, keras banget. Setiap toko tuh ada 400 laku, 300 ulasannya. Itu pun orang yang habis beli tuh ngasih review gitu ya, ada ulasannya. Gue nggak tahu yang beli doang nggak ngasih ulasan tuh juga pasti banyak banget kan. Belum lagi yang belinya offline gitu. Ini udah kayak kacang goreng, udah ribuan unit per toko ya. Dan sementara di Indonesia kan toko ini udah banyak banget. Populer banget dan emang best value banget dari tahun 2019. Gue sendiri udah beli prosesor ini dari hari pertama diluncurin sampai main kucing-kucingan gitu ya sama salah satu toko di toko online gitu. Sampai kucing-kucingan. Jadi gue beli Ryzen 5 2600X tapi minta tokonya ngirimin ini gitu. Dan dari hari pertama nih emang udah prosesornya udah bikin gue puas banget sih dari segi performa gitu. Gue pakai komputer gue utamanya itu buat main game dan ya nggak pernah ada masalah. Nah, gue udah nabung. Mungkin kalian juga ada yang ngalamin, tapi gue udah nabung cukup banyak ya. Gue rencana mau beli prosesor, upgrade graphics card juga VGA gitu ya. Terus ternyata pandemi menyerang, duit gue harus dipakai untuk keperluan lain, untuk menjaga keuangan dari pandemi gitu. Dan akhirnya pilihan gue terbatas gitu, gue harus upgrade apa gitu. Nah, gue nunggu banget beli VGA baru dan gue sukses beli VGA baru. Tapi begitu gue mau beli prosesor baru, harganya harusnya normal 5 juta kan, $300 kan Ryzen 5 5600X kan. Tapi gue lihat harganya pertama gue lihat hari pertama tuh 5,2, terus naik 5,3, terus lagi naik 5,4, naik lagi 5,5. Terakhir gue lihat sampai 5,8 juta coba. Ryzen 5 5600X. Terus gue kayak gatel gitu, gue pengen upgrade apaan gitu, tapi gue nggak mau ngasih duit gue ke pasar di mana kondisinya lagi nggak stabil, di mana barang lagi langka dan harganya naik karena supply sama demand, permintaan sama supply-nya itu lagi nggak seimbang gitu ya. Jadi gue nggak mau ngeluarin duit gue untuk beli sesuatu dengan harga nggak wajar gitu. Jadi gue lagi gatel banget pengen upgrade sesuatu dan kebetulan gue nemu nih, lagi iseng-iseng nggak sengaja gue nemu ada RAM tim Dark Z Alpha, dan itu kecepatannya kencang banget, 4000 MHz, latency-nya 18, 22, 22, 42 dan harganya cuma 1,23 juta gitu. Ini kalian lihat di layar, nama tokonya Inar Store. Gue rekomen banget kalian beli itu kalau stoknya masih ada. Dan gue bisa sukses pasang dan jalan di komputer gue sekarang di kecepatannya 3733, timingnya 16, 16, 16, 32. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, kita lihat aja performanya gimana Ryzen 5 3600 di tahun 2020. Pakai RAM yang udah di overclock, tapi gue juga ngasih benchmark untuk kecepatan RAM yang pada umumnya lah orang-orang 3200 CL16 gitu ya, 16, 18, 18, 38. Ya, jadi kalian bisa lihat kalau misalnya mungkin kalian sama kayak gue pengen upgrade sesuatu gatel gitu, ya udah kenapa nggak beli memori aja. Worth apa enggak sih, coba kita lihat yuk. Oh ya, benchmarknya pakai apa? Pakai ini dong, 3070. Langka juga sih, tapi nggak selangka prosesornya kan gitu. Oke, langsung ke slide benchmarknya.
Langsung aja tes pertama di AIDA 64 dari kecepatan 3216 18 18 38 di XMP standar gitu ya. Gue dapat latency 75,7 nanoseconds. Jadi ini mungkin kalah telak dari Intel. Tapi ketika RAM-nya disetting di 3733, 16 16 16 32 dan sub timingnya juga gue setting manual ngikutin Ryzen DRAM kalkulator, gue dapetin latency 66,3. Lumayan signifikan peningkatannya. Lanjut ke benchmark pertama, Cinebench. Di kecepatan XMP standar, gue mendapatkan skor multicore 9154 dan single core 1234 1234 gitu ya. Sementara ketika kecepatan RAM dinaikin, gue dapat peningkatan lumayan, beberapa poin, multicore menjadi 9210 dan single core 1236. Jadi nggak banyak, single core-nya nggak berubah banyak gitu ya, tapi multicore-nya lumayan dan memang ternyata Cinebench itu nggak terpengaruh banget sama kecepatan RAM. Ini Cinebench rilis 23, bukan rilis 20 dan bukan rilis 15. Jadi sekali lagi R23. Lanjut. 3D Mark Firestrike di XMP standar gue dapetin skor 25.150, graphic score 33.609, physics 19.556 dan digabung 10.230. Sementara ketika speed RAM-nya dinaikin 3733, lumayan banget peningkatannya ya, sampai 403, sekitar 400-an skor lah peningkatannya. Jadi 25.536, graphics 33.718 dan physicsnya ini juga lumayan naiknya 200 poin jadi 19.796, digabungin jadi 10.708. Jadi kalau kalian lihat di sini lumayan apa ya, graphics ada peningkatan juga. Jadi performa grafik itu juga dipengaruhi sama performa prosesor ternyata ya. Seru juga nih, ini menarik banget gitu. Lanjut ke 3D Mark Time Spy di kecepatan XMP standar, gue dapat 11.709 skornya, dimana grafiksnya dapat 13.384 dan CPU-nya 7.063. Sementara di kecepatan di kecepatan 3.733 gue dapat skor 12.106, graphics 13.404 dan CPU 7574. Ini kalau kalian lihat juga peningkatannya lumayan, 400 poin. Grafiksnya juga naik ya, walaupun cuma sedikit, dan CPU-nya naik drastis gitu. Jadi DirectX 3D Mark Time Spy ini ada tes berbasis DirectX 12, jadi paling berasa ya CPU overhead-nya. Di sini ada peningkatan lumayan dan berasa banget gitu. Lanjut ke game sekarang, Borderlands 3. Di kecepatan XMP standar di resolusi 1080p gue dapat 100,49 average FPS, dimana frame time-nya dapat 9,95, dan di resolusi 1440p 1440p gue dapat 80,26 FPS dan retensinya 12,46. Sementara ketika kita naikin kecepatan RAM-nya, gue bisa dapetin average FPS jadi 105,12 di latency 9,51 gitu ya. Lumayan peningkatannya 5 FPS. Dan di resolusi 1440p gue dapat 81,31 FPS dan 12,30 latency gitu. Jadi peningkatannya ada tapi nggak signifikan kalau di resolusi yang lebih tinggi. Jadi beratnya di VGA gitu ya, beratnya di GPU bound. Lanjut ke game berikutnya di Far Cry New Dawn. Ini game gue tahu banget, sensitif banget sama latency ya. Jadi semakin rendah latency memori itu semakin bagus performanya di game ini. Gue nggak tahu engine-nya gimana Ubisoft. Tapi di XMP standar, dimana gue dapat latency tadi 75,7 itu, di resolusi 1080p gue dapat average FPS 99, minimumnya 70 dan maksimumnya 159. Nah, lucunya, anehnya nih, di 1440p resolusinya harusnya naik, dimana FPS-nya harusnya turun, ternyata FPS-nya tetap sama, average-nya 99. Minimumnya turun benar 66 dan maksimum juga turun jadi 147 gitu. Nah, ini gua nggak tahu nih, ini berasa banget nih kayaknya prosesornya bottleneck gitu ya. Jadi penting banget kalau kalian mau coba upgrade memori. Kalau kalian mau lihat, ini dia hasilnya ketika speed RAM-nya dinaikin, berasa banget ya. Jadi di 1080p
gue dapat average 110, naiknya lumayan ya, 11 fps. Minimumnya 68 dan maksimumnya 144 gitu. Di 1440p juga naik, average-nya jadi 103, minimumnya 77 dan maksimum 144. Jadi berasa banget minimumnya naik gitu ya. Selain average-nya naik, minimumnya juga naik dan ya jadi lebih smooth sih. Gue ngerasain banget sih gitu. Nah, selanjutnya di game berikutnya di Horizon Zero Dawn, ini game yang dirilis tahun ini, jadi game modern gitu ya. Di XMP profile gue dapetin average FPS 102 1080p, maksimumnya 177 dan minimumnya 24, tapi gue nggak pernah lihat ada 24 fps sih. Dan di resolusi 1440p gue dapet average 94, maksimum 162 dan minimumnya 16. Sementara ketika speed RAM-nya dinaikin, gue dapet FPS average 112 di 1080p, maksimum 191 dan minimumnya 65. Lumayan jauh, berasa banget stabilitasnya ya. Naiknya juga naik, turunnya juga naik gitu. Jadi nggak turun drop banget gitu FPS-nya. Dan peningkatan average-nya juga lumayan banget ini. Ya semakin mendekati batas maksimum refresh rate gitu ya. Terus di 1440p gue dapetin average-nya 102, maksimal 176 dan minimumnya 46. Di sini peningkatannya mungkin nggak seberapa, tapi ada gitu ya. Dimana di RAM kecepatan XMP standar gue dapetin 102 itu di 1080p, di sini gue bahkan dapetinnya di 1440p gitu. Jadi lumayan banget kan gitu, main game yang cantik kayak gini 100 fps gitu. Lanjutnya game Red Dead Redemption 2. Gue pakai game ini di API-nya Vulkan, bukan DirectX 12. Di XMP standar gue dapetin FPS itu average-nya 95, minimumnya 33 dan maksimumnya 118. Dan di 1440p gue dapat average-nya 76, minimumnya 30 dan maksimumnya 97. Nah ini game yang gak begitu berpengaruh sama kecepatan RAM kayaknya, karena ketika gue naikin kecepatan RAM-nya, peningkatan juga cuma sedikit, dimana gue cuma dapetin average FPS 96 di 1080p, maksimumnya 126 dan minimumnya 32. Di 1440p juga peningkatannya nggak signifikan ya, tapi ada, dimana average-nya gue dapet 78,36, minimumnya 31,98 dan maksimumnya 104 gitu. Game terakhir, Shadow of the Tomb Raider. Ini game yang ngetes GPU dan CPU gitu ya. Gue set di highest preset, semua screen space-nya gue set normal. Di kecepatan XMP standar gue dapat average 130, GPU bound-nya 28%. Ini lucu ya, mungkin jadi beratnya justru di CPU gitu, karena GPU bound-nya cuma 28% gitu. Di 1440p average-nya dapat 109, GPU bound-nya 75%. Juga sama ini, berasa banget bobotnya masih beratnya di CPU jadinya. Ada sedikit bobotnya di CPU, jadi masih ada sedikit bottlenecking di sini. Sementara ketika kita naikin kecepatan RAM-nya jadi 3733, gue dapet average FPS 145. Lumayan banget kan, naik 15 fps gitu. GPU bound-nya juga naik jadi 42%. Jadi walaupun ada bottlenecking tapi nggak begitu berasa gitu bottleneckingnya dibanding yang kecepatan RAM XMP standar 3200 gitu. Di 1440p gue dapat average 110, beda 1 gitu ya FPS. Tapi lucunya, serunya adalah GPU bound-nya 99%. Ini berarti VGA kalian kalau pakai konfigurasi kayak gini gitu nggak dibikin bottleneck sama sekali kalau kayak gini. Jadi hampir 100% ini FPS ini dipengaruhi sama GPU gitu. Jadi dirender sama GPU, dan ini adalah situasi yang paling ideal gitu. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini gue lagi main Cyberpunk, dan bisa banget gitu dipakai buat main game ini. Kalau kalian lihat di ujung kiri atas di layar yang gue pakai buat monitoring, di situ kelihatan bahwa memang agak sedikit bottleneck, tapi menurut gue sih bukan bottleneck CPU-nya ya. Ini bottleneck lebih karena ray tracing gitu, jadi berat di ray tracing sensor sama di ray tracing core sama sensor core-nya. Jadi karena ini gue nyalain ray tracing sama DLSS, jadi beratnya di situ sih. Dan ini gue main smooth aja gitu, nggak ada aneh-aneh dan baik-baik aja gitu mainnya.
kalau kalian lihat frame rate stabil, nggak naik turun, nggak ada stuttering. Jadi ini buat di game paling baru tahun ini pun masih oke banget sih gitu. Nah itu dia, jadi buat kalian yang pengen rakit PC baru gitu ya, dan atau pengen upgrade, gak usah gitu ya, maksud gue gak usah ngelihat yang lain mungkin, karena ini prosesor ini masih mampu banget, masih worth banget. Menurut gue pun masih nggak harus ganti sampai tahun 2022 lah seenggaknya gitu, dan 2022 pun DDR5 udah pasti udah diluncurin gitu. Semiconductor juga litografi udah 5 nanometer, bahkan mungkin udah 3 nanometer gitu. Jadi nggak apa-apa, masih mampu banget gitu. Kalau kalian masih gatel kayak gue, gatel pengen upgrade sesuatu, upgrade deh motherboard kalian ke misalnya B450, ke upgrade ke B550 gitu ya, atau upgrade ke X570 gitu, yang bisa bikin RAM-nya bisa di-overclock lebih tinggi lagi. Kalaupun misalnya masih pengen upgrade juga gitu, upgrade aja RAM-nya. Beli RAM yang gue beli gitu. Itu gue rekomendasiin banget, beli RAM yang gue beli gitu. Kalian coba prosesor kalian bisa nggak Infinity Fabricnya di clocknya ke 1900. Kalau gue nggak bisa, cuma mentok di 1867 gitu ya. Jadi makanya RAM gue mentok di 3733 MHz gitu. Upgrade aja, overclock aja memorinya, dan performanya kan lumayan signifikan gitu. Walaupun pakai RAM semua orang yang 3200 itu juga nggak apa-apa kok gitu, masih mampu aja. Masih deket aja ke 144 Hz gitu ya, 144 fps gitu, cukup kompetitif gitu. Jadi ya udah gitu, masih mampu banget gitu. Dan tenang aja, buat kalian yang kepengen banget ganti prosesor, sabar. Kayak gue, mungkin rencana gue adalah nungguin Ryzen 5 5600, mungkin Februari atau Maret tahun 2021 akan luncurin. Dan rumornya sih harganya $220, jadi mungkin masuk Indonesia sekitar 3,5 juta lah, 3,7 lah ya paling mahal. Dan menurut gue itu worth banget segitu, dimana single core performance-nya udah bisa ngalahin Intel, dan buat gaming itu udah segala-galanya gitu. Kalau masih pengen upgrade lagi, kalau menurut gue sabar, nabung lagi. Kalian mendingan beli sama apa yang rencana gue pengen gue beli, yaitu Samsung 980 Pro PCIe Gen 4 NVMe SSD terkencang sedunia gitu. Nanti gue ada rencana beli, kalau kalian pengen gue review, kasih tahu gue di bawah gitu ya. Ya paling gitu aja sih, gak usah kemakan konsumerisme, puas aja sama hardware yang udah kalian punya, dan nikmatin, enjoy aja. Gak usah gatel banget pengen upgrade, tabung lagi pandemi kayak gini kan. Oke, gitu aja dari gue. Kalau kalian suka videonya boleh like, kalau nggak suka silakan dislike. Kasih tahu gue kalau misalnya ada pertanyaan di komen di bawah. Subscribe kalau mau denger kabar-kabar dari gue terus. Jangan lupa nyalain belnya juga gitu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.